Halo semuanya teman-teman. Oke, ketemu dengan saya Joe dari Quadrat Trader. Ini merupakan video tentang support resistance part 1, di mana saya tuh berusaha untuk mengajarkan ya atau memberi info kepada teman-teman yang mungkin sudah mengenal tentang support resistance, sudah tahu tentang support resistance, tapi bingung cara menentukan di mana sih support resistance itu. Jadi, support resistance itu biasanya dipakai untuk entry, untuk mencari take profit, itu biasanya kita pakai support resistance. Mungkin kita udah kenal banyak orang tuh selalu mengatakan entry di support resistance atau TP di support resistance, tapi teman-teman tahu nggak sih support resistance itu seperti apa ya? Dan bentuknya itu seperti apa ya? Mungkin saya akan bantu jelaskan sedikit untuk support system itu seperti apa. Oke, misalnya ini ada satu gerakan, ini gerakan bullish biasanya seperti ini ya. Dia bikin higher peak, higher trough, dan higher peak lagi. Oke, dan pada saat terjadi gerakan yang seperti ini, kemudian akan terjadi sebuah gerakan di mana dia itu akan turun ya atau naik. Oke, kemudian dia turun lagi, dia naik lagi. Oke, dan gerakannya mungkin akan berlaku seperti itu, mau di bearish mau di bullish sama aja. Oke, dan biasanya di sini akan meninggalkan yang namanya area resistance bagian atas ya, dan yang bagian bawah itu disebut area support, teman-teman. Oke, jadi kalau misalnya saya boleh mungkin kasih analogi sedikit, itu resisten itu adalah pada saat harga naik ke atas dan dia menyentuh area sini, biasanya ini menjadi sebuah resisten di mana harga akan berbalik arah ya. Kenapa sih bisa berbalik arah? Biasanya di situ ada mulai masuk para seller. Seller-seller mungkin memiliki apa ya? Ya kalau saya bilang itu big boys ya, market maker. Jadi di situ ada market maker yang mulai masuk ke pasar ataupun buyer-buyer yang dari sini itu sudah take profit, teman-teman. Jadi indikasinya ada dua, ada yang market maker itu mulai masuk untuk melakukan sell, atau buyer-buyer yang dari sini itu sudah merasa cukup dan akhirnya dia melepaskan semua posisinya. Jadi di resistance itu adalah di mana area para seller itu berkumpul. Support itu kebalikannya. Ya, support itu kebalikannya pada saat misalnya sellernya udah cukup, merasa cukup ya, akhirnya dia mulai melepaskan posisinya. Ataupun di mana di situ berkumpulnya para buyer, market maker yang mulai buy lagi. Ya, melakukan buy lagi dan dia udah merasa harganya udah cukup terdiskon ya, jadi dia melanjutkan untuk melakukan buy. Oke. Ada istilah dalam kita mungkin di depan itu setelah part 2 atau part 3 itu nanti ada istilah yang namanya breakout dan false break. Jadi ada nanti yang namanya istilah breakout dan juga false break atau false breakout. Saya singkat biasanya false break. Oke. Nanti kita belajar di part 2 dan part 3, tapi sekarang itu kita belajar tentang cara menentukan area support resistance. Jadi area support resistance itu ditentukan caranya gimana? Itu sebenarnya sangat mudah, teman-teman. Makanya saya coba untuk mendeskripsikan di sini, mengajarkan pada teman-teman supaya kita tuh bisa sama-sama mengetahui area support resistance itu seperti apa. Ya. Oke, kita akan mulai. Jadi area support resistance itu biasanya itu yang kita lakukan adalah mencari dari time frame yang paling tinggi. Itu lebih gampang. Ya, time frame yang lebih besar, baik itu di weekly, baik itu daily ataupun di 4 hour misalnya, itu bisa gampang. Oke. Kita akan coba mulai dulu dari daily. Yang paling gampang seperti ini. Boleh pakai bar chart, boleh pakai candle ya. Banyak orang juga yang bilang lebih enak pakai bar chart, banyak ya. Ada juga yang bilang lebih enak pakai line, bebas. Itu semua optional kepada teman-teman semua. Oke. Nah,
Kita lihat di sini. Ini harga itu udah mulai terreject di harga di sini ya. 1, 2. Oke. Di sini juga terreject, ini terreject, ini terreject, ini terreject. Betul ya? Jadi pada saat ini harganya naik, tiba-tiba harganya tertahan di sini, di area sini, dan dia turun. Oke. Dan pada waktu turun, dia tertahan di 2 kali ini, 1 kali, 2 kali, dan dia mulai naik lagi kembali. Oke, kita lanjut ceritanya. Pada saat harga naik lagi, kemudian ketemu level ini, dia kemudian turun lagi. Dan selanjutnya seperti itu. Oke, jadi di sini ada area support resistance yang kita temukan. Oke, tapi di sini itu tidak semua area support resistance itu yang sebenar-benar respect gitu loh. Yang tidak benar-benar kuat. Respect itu dalam artian kuat ya. Dan yang lebih penting adalah support resistance itu tidak berbentuk garis, tapi dia berbentuk area, teman-teman. Kadang-kadang kita lihat banyak orang yang mungkin ngegambar garis gitu loh, garis seperti ini. Ya nggak masalah gitu loh, memang benar garis seperti ini. Tapi tidak semua buyer atau tidak semua seller itu berkumpul di satu garis ini doang. Jadi mungkin ada juga seller-seller yang berkumpul di area sini. Atau misalnya ada buyer yang berkumpul di area sini, ada juga buyer-buyer yang berkumpul di area sini. Ya, karena kalau kita lihat, kalau misalnya kita rubah jadi candle lagi nih, ya jadi candlestick lagi. Lihat, di sini ada wick-nya, di sini ada wick-nya atau shadow-nya, di sini juga ada shadow-nya. Berarti di situ tidak semua buyer atau seller itu berkumpul di satu titik, yaitu di satu harga tertentu, tapi berkumpul, yang lebih tepat itu adalah berkumpul di satu area. Nah, oleh karena itu, biasanya support resistance itu berbentuk area. Oke, nah sekarang cara menentukan support area yang menurut saya yang terbaik adalah kita mencari dari time frame yang paling besar. Ya, pertama itu. Yang kedua, saya akan rubah dulu jadi candlestick biar gampang. Oke, yang kedua, ini bentuknya area. Jadi saya lebih memilih untuk bikin sebuah area ya atau kotak gitu loh. Kotaknya biasanya bisa disesuaikan, misalnya kalau daily itu bisa ya pakai warna merah atau mau pakai warna apapun bebas. Yang penting teman-teman semua bisa tahu, oh ini area resisten dari daily loh, oh ini area support dari daily loh, atau hampat. Lebih baik dibedakan warnanya. Kenapa? Karena nanti kita akan mencoba juga mencari support resisten yang minor, mungkin akan terlihat lebih jelas itu di time frame yang lebih kecil, teman-teman. Jadi jangan dipaksakan untuk di time frame yang gede itu melihat semuanya. Karena tidak semuanya akan terlihat atau tidak semuanya akan jelas. Oke. Nah, ini merupakan area resisten di mana harga sudah mulai bergerak dari area sini ya, area 1267-an, dan dia coba naik dan dia tertahan di area sini, dan area sini pun dia tertahan lagi. Oke. Jadi di sini pun saya menemukan area support, teman-teman. Ya, di sini pun saya ketemu area support. Oke, jadi ini saya udah ketemu dua area support dan area resistance. Ada lagi nggak yang bisa digambarin? Ada, teman-teman. Saya juga melihat ini juga cukup signifikan resistannya. Ya, di sini jadi resisten pada saat harganya sudah mulai bergerak ke sini, kemudian dia turun. Nah, di sini ada false break, dia balik lagi ke atas, akhirnya di sini jadi support. Jadi pada saat resisten itu tertembus oleh harga, maka dia akan berubah menjadi support. Begitupun sebaliknya, pada saat support tertembus, maka dia akan menjadi resisten. Oke, dan di sini juga kalau teman-teman bisa lihat juga di sini juga ada area yang cukup kuat, dia menahan harga pada saat harganya bergerak dari sini, tiba-tiba dia turun ke bawah dan tertahan di sini dan akhirnya dikembalikan ke atas. Dan sampai sekarang itu belum kembali lagi ke area bawah. Oke. Nah, area-area yang kecil ini gimana? Area-area yang kecil ini, kalau buat saya, itu merupakan area support resistance, tapi dari time frame yang lebih kecil. Pada saat nanti kita mau entry, ini mungkin bisa akan terpakai. Oke, tapi untuk yang daily, mungkin saya nggak akan gambar semua, karena kalau saya gambar semua, nanti akan penuh gambar saya semua di sini, dan kelihatannya akan berantakan. Mungkin teman-teman juga nanti akan bikin decision untuk entry buy atau entry sell itu lebih susah. Oke, jadi
Mungkin cukup sampai sini dulu, maksudnya untuk penarikan support resistance di daily-nya. Kemudian kita akan coba pindah ke time frame yang lebih kecil, satu time frame yang lebih kecil yaitu H4. Nah, di sini kita ngelihat lagi nih, ada satu area yang mungkin cukup signifikan. Misalnya kita lihat sebelum-sebelumnya, kita lihat nih, teman-teman, ada sebuah area yang cukup kuat untuk menahan harga. Contohnya misalnya area sini, dia cukup menahan harga. Saya ganti warnanya jadi agak kuning. Saya lebih senang kayak gini karena warna pelangi ya, merah, kuning, hijau, biru gitu loh. Jadi buat saya gampang ingatnya. Tapi buat teman-teman bebas silahkan, ini sih optional, tidak dipaksakan, oke? Dan juga di sini juga ada sebuah area resisten yang cukup kuat. Dia menahan harga sampai beberapa kali, oke? Jadi mungkin menurut saya ini cukup signifikan juga, ya, cukup kuat juga, cukup menahan juga. Dia sempat menahan harga sampai beberapa kali, ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, oke, dan akhirnya breakout. Dan setelah breakout dia jadi support dan dia menahan lagi. Oke, di sini pun sama, cukup kuat, 1, 2, 3, 4, 5, dia menahan. Oke, dan itu merupakan sebuah area support resistance. Oke, kemudian bisa nggak yang ini saya tarik lagi garis? Boleh teman-teman, bebas gitu loh. Kalau memang ini menurut teman-teman, oh ini cukup signifikan nih dia. Jadi gini teman-teman, kalau untuk menarik support resistance, kalau buat saya pribadi adalah di mana pada saat buyer masuk atau seller masuk, dia membuat satu gerakan yang cukup penting, ya, yang cukup panjang, yang biasanya akan membuat harga itu atau orang-orang yang lihat itu atau kita sebagai retailer itu melihatnya. Contohnya seperti ini, dia naik, ya, naik tiba-tiba tertahan di sini, ya berarti ini merupakan area resisten yang cukup kuat. Oke, atau pada saat dia merupakan pada saat ini naik, tiba-tiba tertahan di area sini dan dia dikembalikan harga itu ke bawah. Dan ini juga merupakan area resisten yang cukup kuat, teman-teman. Dan pada saat seperti itu, ya berarti kita udah tahu nih, ini area support resistance yang cukup kuat dan cukup valid yang bisa membantu kita untuk menentukan di mana sih area yang tepat untuk entry atau di mana sih area yang tepat untuk take profit. Oke? Dan berapa kali sih memang support resistance harus harus dites gitu loh. Seberapa kuat area support resistance. Nah, ini banyak teman-teman yang mungkin atau saya juga dulu melakukan hal yang sama, itu semakin sering support resistance itu dites, saya berpikir support itu semakin kuat. Justru kebalikannya teman-teman. Contohnya gini deh, kalau lantai kita ada satu lantai misalnya ukurannya misalnya 5 cm, ya kan? Semakin sering dipukul-pukul pakai palu misalnya, dipukul-pukul pakai palu, maka lantai itu akan semakin lama makin menipis. Yang namanya lantai makin nipis biasanya akan indikasi akan bisa jebol teman-teman ya. Jadi misalnya ini udah 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, dan indikasinya sudah makin lama dia bikin higher high terus atau higher trough, ya kan, ini higher trough, ini higher trough, ini higher trough, ini higher trough, kemudian ini higher trough, ini memang bikin lower peak, tapi ini adalah sebuah percobaan di mana dia untuk bisa jebol atas. Dan pada saat di titik inilah dia jebol teman-teman. Pada saat jebol, ya berarti resistannya akan menjadi support. Oke, sampai situ dulu. Oke, mungkin ada teman-teman yang mulai bingung nih, gimana nih caranya. Dan cara penentuan support resistance mungkin ada yang tanya juga sama saya waktu kemarin. Ya, member-member saya juga ada yang sempat nanya. Kalau cara nentuin support resistance itu lebih baik ngelihat dari wick-nya kah, ya, atau shadow-nya kah, atau lihat dari bodinya. Oke, kalau buat saya yang lebih valid sebenarnya dua-duanya bisa dipakai. Oke, tergantung kita respect-nya ke yang lebih mana. Oke, kalau saya sih dua-duanya diambil. Wick-nya diambil, bodinya diambil. Tujuannya untuk apa? Ya kan kita butuhnya area, bukan garis. Kalau garis ya mungkin kita nggak mungkin kita cuma ambil wick-nya aja atau kita cuma ambil bodinya aja. Tapi kalau kita area ya mungkin kita akan ambil dua-duanya, wick-nya diambil, bodinya pun diambil. Seperti itu.
Tujuannya apa? Ya berarti area itu akan kita tungguin teman-teman. Area itu akan menjadi decision buat kita di mana kita bisa entry atau di mana kita bisa take profit. Oke. Nah, terus kalau udah kayak dari H4 ini kita akan lanjutkan lagi misalnya ke time frame yang lebih kecil lagi, ke time frame H1 misalnya. Pak, kalau saya cukup sampai sini aja boleh nggak sampai H4 aja? Boleh, silahkan, nggak masalah gitu loh. Cuman kalau saya biasanya mengajarkan sama member-member saya minimal sampai H1. Oke, di sini H1 juga ada ketemu lagi nih, area support resistance yang cukup kuat. Saya akan rubah template-nya jadi H1. Nanti gimana cara ini template-nya? Mungkin ada di video saya yang sebelumnya. Nanti saya akan ajarkan gimana caranya bikin template tentang trading view, ya mengenali indikator-indikator yang ada di trading view, saya akan coba ajarkan di situ. Oke, kalau teman-teman yang belum mengerti tentang trading view secara detail, boleh tonton video yang itu. Oke, teman-teman. Jadi di H1 saya ketemu area ini. Ya, area ini tuh dia sempat menahan harga, ada penurunan nih. Oke, dan dia ditahan di sini. Oke, ini penahanan terakhir. Kenapa saya lihat penahanan terakhir ya? Kenapa kok saya bisa decide itu tuh tahanan terakhir? Karena pada saat dia dikembalikan, ini harganya udah turun, tiba-tiba dikembalikan dengan candle yang cukup besar, teman-teman. Kalau misalnya kita lihat di candle H4 ini tuh cukup besar banget. Oke, dan itu decide buat saya, oh ini area support resistance. Ini juga ada support resistance H1 ya, mungkin bisa didesain juga. Kalau mau digambar silahkan, kalau nggak digambar pun nggak masalah karena di atasnya udah ada ini support resistance dari H4 gitu loh. Jadi mau digambar boleh, nggak juga nggak masalah, tapi ya kita udah tahu mungkin area itu merupakan area support resistance. Mana lagi? Oh ini ada lagi teman-teman. Ini juga merupakan area support resistance lagi dari H1. Oke, ini juga ada. Nah teman-teman bisa lihat sendiri kan. Jadi support resistance yang kita buat ini memang dia akan menahan harga beberapa kali, ya kan? Ini menjadi support dia mental ke atas harganya, dia kemudian ketemu resistance, dia kemudian dipentalin lagi ke bawah, ketemu area ini lagi dan tiba-tiba di breakoutnya. Jadi dia sempat nyentuh, kemudian dia ini mau coba breakout, ternyata dites lagi, kembalikan lagi, tapi tidak tembus dan ternyata langsung ditembusin ke bawah. Dan di sini dia ketemu lagi area support yang baru. Terus yang H4 ini kok nggak berfungsi? Berfungsi teman-teman, lihat aja nih. Pada saat harganya tembus, ya walaupun kecil, terus kemudian dikembalikan lagi, berusaha untuk di false break, ternyata kembalikan lagi ke bawah. Jadi tetap support resistance yang H4 pun lebih powerful daripada H1. Gitu teman-teman. Jadi nggak usah takut untuk tarik garis. Nah di sini juga ada sebuah, kalau misalnya yang lampau-lampau, ini boleh digambar, boleh enggak teman-teman, karena sebenarnya udah nggak berlaku sih. Sebenarnya udah nggak berlaku juga, karena ya lihat aja teman-teman, semakin banyak garisnya nanti kan semakin pusing kita untuk decisionnya. Oke, jadi kalau yang udah lewat lebih baik dihapus saja biar teman-teman juga lebih clear ngelihatnya. Oke, dan kalau udah kayak gini kan lebih clear, lebih enak. Oke, mungkin support resistance kita lihat dari time frame yang dari daily, dari H4, kemudian dari H1, itu akan membuat kita lebih bisa menentukan apa sih support resistance ya. Dan teman-teman perlu ingat, support resistance tuh bukan cuma satu doang ya. Ini yang garis horizontal ini bukan cuma support resistance yang kita kenal tuh bukan cuma ini doang, tapi ternyata support resistance itu terdiri dari 3 jenis support resistance. Oke, kalau teman-teman belum tahu, saya akan coba bantu ajarkan di sini. Jadi support resistance itu ada 3. Oke, yang pertama ini SNR klasik. Yang kedua ini SNR dynamic. Yang ketiga, nanti kita akan belajar coba SNR yang harmonik. Oke, dan kegunaannya apa teman-teman? Semua sama-sama decide buat kita, untuk membantu kita untuk decide kita itu mau buy atau mau sell atau mau take profit. Gitu loh. Ya, jadi SNR ini sangat membantu kita, apalagi kalau kita trader-trader baru, beginner trader, ini sangat membantu, sangat terlihat lah ya untuk memberikan sebuah kita, oh ya ini area untuk sell, oh ini area untuk buy, ini waktunya untuk buy atau ini areanya untuk sell,
atau ini waktunya di mana saya harus take profit sementara atau take profit total, ya, atau take profit sebagian, ya itu nanti kita akan decide. Oke. Nah, ini merupakan sebuah yang horizontal ini yang tadi kita gambar, ini merupakan area support resistance klasik, teman-teman. Oke. Nah, ada satu lagi yang biasanya kita tahu adalah kita pasang trendline. Sebenarnya trendline itu banyak orang yang pakai sebagai support resistance, teman-teman. Tapi seharusnya trendline itu jangan lebih dititik beratkan untuk sebagai sebagai support resistance, teman-teman. Karena trendline itu sebenarnya adalah alat ukur kita seberapa sehatkah si tren itu, trendline. Tapi boleh nggak dipakai sebagai support resistance? Boleh aja gitu loh, karena nanti pada ujung-ujungnya kan pada saat ininya misalnya jebol, dia akan retest, dia akan melanjutkan. Nah, ini sebenarnya yang bisa dipakai. Tapi biasanya di-decide dari support resistance yang ada di sini gitu loh. Let's say misalnya contoh, kita cari contoh ya trendline itu seperti apa pada saat dijebol. Oke. Kita coba ya, kita coba cari. Ini masih, nah, oke, kita dapat satu trendline. Oke, ini ada trendline. Oke, trendline ini dia bukan berarti bukan berarti saya anggap sebagai support resistance sebenarnya. Ya walaupun ada beberapa orang yang menganggap trendline itu support resistance, tapi buat saya pribadi trendline itu adalah sebuah alat untuk mengetahui trennya itu udah mulai berbalik secara major atau cuman koreksi aja. Misalnya, oke, kita lihat di sini tiba-tiba gerakannya membuat gerakan seperti ini, teman-teman. Ya kan, swing-swingnya. Nah, pada saat ini jebol, ya ini kan jebol nih. Oke, pada saat ini jebol, dia ngetes. Nah, disinilah berarti tren sudah mulai berbalik. Lihat, pada saat dia jebol, dia pasti ngejar area support resistance klasiknya lagi. Terus dia akan kembali lagi ke area support resistance klasiknya lagi. Oke, tapi mungkin di sini kita akan mulai berpikir kalau buyer udah mulai masuk nih, teman-teman. Buyer udah mulai masuk. Sebenarnya kalau kita lihat lebih jeli lagi, ternyata buyernya itu masuk tuh di daerah sini, teman-teman. Di area support resistance klasik. Bukan di trend line-nya. Cuman kalau misalnya kita konservatif atau kita pengen entry secara aman, ya balik lagi ya, kalau konservatif dan agresif itu ada plus minus, teman-teman. Nanti kita akan belajar mungkin di video-video berikutnya apa sih bedanya yang agresif dan apa sih bedanya antara agresif dan konservatif dan plus dan minusnya antara agresif dan konservatif, teman-teman. Oke, jadi kita kembali lagi. Jadi pada saat trendline memang secara tren ini sudah berbalik arah. Dia sudah mau akan bullish. Tapi kita tidak tahu apakah secara major trendnya dia bullish atau hanya untuk koreksi aja. Oke, nanti kita akan belajar tentang tren. Di sini kita akan belajar tentang support resistance dulu. Oke, ini mengenai tentang support resistance klasik, teman-teman. Dan kita akan lanjut. Oke, nah apa sih yang disebut dengan support resistance dynamic? Oke, support resistance dynamic mungkin teman-teman pernah dengar namanya. Nama alat yang dipakainya pernah sering dengar dan sering pakai, tapi mungkin teman-teman nggak sadar kalau ternyata itu support resistance juga. Yang dipakai adalah moving average, teman-teman. Untuk dynamic, kita pakai moving average. Moving average yang dipakai boleh berapa aja, boleh 11, boleh 34, boleh 50. Mungkin yang banyak di pasar tuh, yang banyak di luaran itu banyak yang pakai 20, 50, 100, 200 misalnya gitu. Atau misalnya saya misalnya di sini tuh pakainya 11, 34, 78, 200, atau di sini pun kadang-kadang saya pakai juga 90, kadang-kadang ini saya juga pakai 50, dan ini bebas tergantung sama teman-teman. Teman-teman lebih enak yang mana, lebih nyaman pakai yang mana, karena setiap market moving average-nya mungkin beda-beda. Moving average juga nanti dibagi beberapa macam, ada yang simple moving average, ada exponential moving average, ada yang kita kenal dengan volume weighted moving average, ada wheel moving average, dan macam-macam, teman-teman. Jadi ada beberapa macam
beberapa jenis moving average yang kita nanti akan lihat di pasar tuh atau di market itu seperti apa. Dan yang biasanya saya pakai itu yang exponential moving average. Apa sih bedanya exponential moving average sama simple moving average? Nanti kita akan belajar di pengajaran tentang moving average. Jadi teman-teman, video-video ini akan saya kasih ke teman-teman, akan saya upload di YouTube. Tujuannya untuk membantu teman-teman semua agar kita dapat belajar sama-sama. Oke? Jadi gitu. Jadi, nah, di EMA atau moving average ini merupakan support resistance dynamic. Dan support resistance dynamic ini juga bisa menjadi area di mana harga itu tertahan. Contohnya seperti ini, dia tertahan beberapa kali. Oke. Dan teman-teman mungkin juga udah tahu ya, kalau moving average-nya ada di atas harga, berarti kita itu lebih cenderung untuk sell. Pada saat moving average-nya ada di atas harga, di bawah harga, atau harganya ada di atas moving average, berarti kita lebih cenderung untuk buy. Oke, jadi sebisa mungkin jangan terpaku pada moving average yang lebih kecil. Kenapa? Kalau moving average-nya terlalu kecil, dia akan geraknya terlalu cepat. Contohnya misalnya saya buka ini, biasanya kan ada orang yang pakai 5 misalnya. Oke, kita lihat pakai 5, lihat moving average itu geraknya tuh kencang banget. Pada saat di sini harganya di bawah moving average. Berapa candle tiba-tiba harganya ada di atas moving average. Di sini berubah lagi, di bawah lagi. Di sini berubah lagi di atas. Jadi akhirnya apa? Kita tuh malah bingung. Sekarang tuh saya mau nge-buy atau mau nge-sell. Gitu. Dari moving average ini kita akan bisa lebih menentukan lagi kita tuh mau nge-buy atau mau nge-sell. Sebenarnya bisa dikombin teman-teman antara nanti support resistance klasik dan support resistance dynamic ini. Cara ininya gimana Kak atau Pak, gimana sih cara untuk mengcombine-nya misalnya gitu kan. Misalnya nih saya ambil contoh yang paling gampang deh, yang paling gampang yang kelihatan di sini. Harga ini dia tuh ada di area support resistance daily. Ini ada resistance daily-nya. Ini resistance daily, tiba-tiba dia reject dan di sini swing-nya sudah break. Swing-nya sudah break, jadi di sini tuh dia bikin higher trough. Ini higher trough. Oke, dibandingkan dengan yang ini dan ini. Oke, ini higher trough. Oke, ini lower trough. Oke, ini mungkin kita anggap sebagai karena sama ya, karena sama tingginya, mungkin ini saya anggap sebagai peak. Oke, pada saat lower trough-nya ini di break, jadi di break di area sini, mungkin kita bisa berubah jadi sell. Sell-nya di mana? Nah, konfirmasinya adalah pada saat harganya berada di bawah moving average, teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Lebih gampang seperti itu. Jadi kita coding ya. Nah, nanti cara codingnya gimana bisa nonton di video saya yang tentang swing. Tentang swing itu codingnya seperti apa. Lebih enak untuk kita bisa coding. Sebenarnya teman-teman kalau misalnya udah bisa coding tuh enak banget. Jadi kita bisa lihat codingnya seperti ini misalnya. Oke. Dan tiba-tiba harga ini di break. Oke, tiba-tiba harga ini di break ya. Kita lihat nih. Ini ya support resistance mungkin dari time frame yang lebih kecil ya, ini juga lihat support resistance areanya dari yang paling kecil ya, tiba-tiba di break. Mungkin ini kita belum anggap, kalau saya sih belum anggap break, ini belum saya anggap breakout karena dia balik lagi ke atas. Oke, tapi di sini dia breakout retest, kemudian dia coba nembus EMA, tapi dia tidak bisa menembus dan membentuk peak yang lebih tinggi dari peak yang ini, dan akhirnya jebol dan memang berarti ini sudah confirm kalau misalnya harganya itu turun karena dari daily-nya pun dari resistance daily dia terreject, kemudian di EMA dia terreject lagi. Jadi itu konfirmasi buat kita untuk kita bisa entry, teman-teman. Oke, jadi itu. Nah, ada satu lagi yang tadi saya bahas juga yaitu support resistance harmonic. Support resistance harmonic itu seperti apa? Support resistance harmonic mungkin teman-teman nggak tahu juga atau mungkin juga baru pertama kali dengar. Kok ada ya support resistance harmonic? Support resistance harmonic itu adalah Fibonacci, teman-teman. Fibonacci itu sangat berperan juga untuk kita untuk di mana kita bisa nentuin kapan sih TP-nya, kapan sih
entry-nya gitu kan. Misalnya ya, kita ambil contoh paling gampang. Oke. Ini udah ada sebuah coding untuk kita, itu adalah higher peak, higher trough. Berarti kita akan melihat di sini akan membentuk higher peak lagi. Lower peak, sorry. Di sini ada lower peak. Oke, saya akan coding bentar. Di sini ada peak. Oke, di sini ada peak. Terus di sini ada trough. Mungkin higher trough di antara dibandingin ini. Higher trough atau higher low sama aja. Oke, di sini mungkin higher peak. Saya codingnya seperti itu aja biar gampang ya. Higher peak. Oke, higher peak, higher trough. Terus di sini berubah jadi lower trough. Jadi lower peak. Oke. Kemudian yang ini udah berubah jadi lower trough. Nah, biasanya kalau seperti ini udah confirm dia udah mulai berbalik. Berbaliknya kayak tadi, entah itu berbalik secara major atau dia cuma koreksi aja. Berarti kita berharap di sini akan membuat lower peak. Let's say misalnya gambar ini belum ada ya teman-teman. Let's say misalnya gambar ini tuh belum ada sebetulnya. Oke. Let's say misalnya gambar ini belum ada. Tapi kita udah ngelihat kurang lebih, oh bentukannya sekarang seperti ini toh. Bentukannya sekarang seperti ini, tiba-tiba codingnya udah mulai berubah nih dari higher peak, higher trough, tiba-tiba berubah jadi lower peak, lower trough. Berarti next ke depan ini akan menjadi lower peak, setuju nggak? Ya kan? Kita berharap seperti itu. Nah, lower peak-nya di area mana? Kita biasanya pakai Fibo, teman-teman. Bener nggak? Biasanya pakai Fibo. Nah, Fibo yang biasanya kita pakai, ya kan, untuk membalikan arah, itu adalah Fibo yang ini, teman-teman. Oke. Nah, Fibo yang ini. Oke. Entah itu 382 atau 50% atau 618 atau 786. Oke, 786 itu jarang dipakai. Bentar, saya buang dulu biar nggak pusing teman-teman. Oke, kita tentuin dari tiga ini. Kita tentuin dari tiga ini biasanya bisa ditungguin di area ini teman-teman. Dan kalau misalnya kita bisa combine lagi dengan area support resistance, dynamic, dan klasik, itu sangat powerful. Oke, kita lihat yang ini teman-teman. Bentar. Oke. Yang moving average-nya saya akan berubah warnanya dulu jadi warna hitam ya teman-teman biar kelihatan. Oke. Nah, oke, jadi warna hitam. Jadi di sini kita akan bikin cerita nih teman-teman. Pada saat moving average-nya ke arah sini, berarti dia mungkin akan bergerak ke arah sini. Setuju ya? Oke. Dan di sini ada peak dan trough dari klasik. Ya berarti di sini pun ada area dari support atau resisten yang di time frame yang lebih kecil. Let's say misalnya kita ambil dari garis ini sampai garis ini. Oke. Karena ini ya saya coba untuk tidak extend dulu ya. Extendnya ke kanan aja biar kelihatan, biar jelas. Oke, kita udah menentukan area ungu ini. Area ungu ini merupakan area di mana kita akan coba untuk mencari sell. Ya, karena di sini kan bikin lower peak, berarti kita akan mencari sell. Oke. Kemudian terjadi candle seperti ini. Wah, udah deket nih. Ya kan, dia udah mulai tertahan nih. Oke. Kita belum ini. Saya buang dulu ininya, karena tadi udah kurang lebih seperti itu gambarnya. Lihat teman-teman. Pada saat terjadi candle seperti ini, ya berarti kita boleh masuk dong. Ya kan, karena di sini udah ada engulfing candle. Nah, lihat. Kita lanjutin. Lihat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lihat moving average dan teman-teman ya moving average, support resistance klasik dan Fibonacci, dia menahan harga teman-teman. Jadi di sini kita bisa combine tiga-tiganya. Ya, untuk menentukan support resistance yang benar gitu loh, dimana kita bisa menentukannya, bisa dikombin lagi nanti sama candlestick pattern, mau nanti kita ketemu engulfing kah, mau ketemu pin bar kah, ya Pinocchio bar atau Marubozu daerah situ, itu lebih powerful teman-teman. Jadi untuk teman-teman nanti yang baru pertama kali lihat video ini, bisa dipakai untuk pelajaran. Jadi video ini memang saya peruntukan sebenarnya untuk member, tapi untuk
teman-teman yang lain pun saya akan bukakan secara umum karena ya kita juga pengen belajar sama-sama. Oke, jadi mungkin video tentang support resistance sekian dulu teman-teman. Nanti di part kedua saya akan ajarkan lebih lagi daripada yang ini. Saya harapkan teman-teman bisa lebih mengerti, bisa lebih eh, lebih belajar lebih lagi tentang support resistance. Terima kasih udah mengunjungi channel ini. Mungkin channel ini masih baru teman-teman karena eh, kita itu pengennya itu memberikan yang terbaik buat teman-teman semua. Dan di Indonesia sebenarnya masih jarang untuk YouTuber-YouTuber atau misalnya trader-trader itu yang membuat channel-channel yang bisa mengajarkan teman-teman. Tapi saya berharap saya dan tim yang lain itu bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk teman-teman semua. Oke, mungkin sekian dulu. Terima kasih telah menonton atau mengunjungi channel kami. Jika merasa terbantu dengan pengajaran yang saya ajarkan hari ini, mungkin bisa dibantu untuk like, subscribe, sama komen. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau di-review atau ada sesuatu yang mau ditanyakan, silahkan komen teman-teman. Dan juga tolong di-share ke teman-teman yang lain supaya channel ini tuh makin berkembang dan dapat membantu teman-teman yang lain. Tujuan saya cuma satu, tujuan kami itu cuma satu, yaitu kami ingin membantu teman-teman yang lain yang apalagi di masa pandemi ini banyak orang yang yang jatuh bangun di dunia forex tanpa mengetahui ilmu yang ada di dunia forex. Itu yang pernah saya alami sebenarnya. Gitu. Jadi saya nggak mau sampai teman-teman juga ngalami hal yang sama. Jadi tolong bantu kami untuk like, subscribe, dan juga share kepada teman-teman yang lain. Thank you teman-teman udah bergabung. Kalau ada salah kata, kalau ada perkataan saya yang menyinggung, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat